Bapak Ibu sekalian, hari ini kita di Kebun Manggis melaksanakan kegiatan gerakan pengendalian OPT ya, organisme pengganggu tumbuhan. Jadi ada hama, ada penyakit yang ada di tanaman manggis. Karena tanaman manggis ini tanaman utama di sini, tanaman ekspor ya Pak ya, sehingga mutu buahnya itu harus kita jaga. Supaya nanti ketika diekspor ini bisa lolos, bisa diterima di tempat ekspornya di luar. Ini di Abu Dhabi ya Pak ya, Cina sama Eropa. Nah ini kan mereka butuh kualitas buah yang bagus. Nah nanti caranya gimana? Kalau kemarin kan kita ada yang semut yang jadi problem, kemudian kutu putih, kemudian getah kuning. Nah nanti akan dijelaskan di sebelah oleh PUPT-nya bagaimana cara pengendaliannya. Ya, jadi petani kita dorong supaya pengendalian OPT di manggis ini semakin bagus. Paling tidak Pak, petani menemukan cara baru bagaimana mengendalikan ini dengan cara yang lebih ramah lingkungan, sehingga tidak menggunakan pestisida terlalu tinggi. Karena di konsumen kita kalau di luar negeri itu kebanyakan memang yang ditanyakan residu pestisida. Nah kalau nanti cara-cara yang kita gunakan itu ramah lingkungan, maka peluang produk kita di luar negeri akan lebih tinggi. Itu tujuan kita Pak. Tujuan kita lebih ke ekspor Pak, ya karena kalau di dalam negeri kan mungkin banyak ya, sudah banyak. Nah sekarang kita coba BD luar negeri supaya nanti pendapatannya para petani ini lebih tinggi. Gitu. Nah, terima kasih Bapak. Ini kita gerakan pengendalian OPT manggis. Karena manggis ini salah satu komoditi ekspor. Kalau diekspor orang luar tidak mau bahan kimia. Salah satunya kita mengendalikan dengan bahan alami. Di antaranya solusinya yaitu kita menggunakan plastik, kita selimuti. Setelah kita selimuti kita kasih minyak serai. Nah, ini oleskan Bapak ya. Nah, ini. Nah, diselimuti kayak minyak serai. Harapan apa? Minyak serai ini nanti ada semut tidak bisa ke atas. Ini diberikan ketika tanaman manggis mulai berkembang. Tanaman manggis gak ada buahnya, jangan dikasih Pak. Nah, itu buahnya itu nanti ada di kelopak-kelopak itu ada semutnya. Nah ini yang orang ekspor itu diekspor gak mau. Nah, salah satu solusi dengan bahan alami dengan menggunakan penyelimutan dengan minyak serai. Yang kedua nanti tadi kita menggunakan perangkap. Monggo bapak-bapak tani bisa menggunakan mengisi semua. Oke, sarang buatan dari daun pisang. Nah, terus karena semut itu seneng manis-manis, nah, kita kasih gula. Masukkan. Terima kasih. Monggo. Formalitas. Monggo, ibu-ibu. Sudah ya. Ini sudah dikasih gula. Nah, setelah itu Bapak dibantu. Nah, kalau ini jenengan nanti kalau efektif kita modifikasi dengan yang baik. Satu pohon bisa dikasih ada 4 atau 3. Ada 4 gini Pak. 4 apa? Titik 1, 2, 3, 4. Posisi. Nah, utara, timur, selatan, barat. Setelah itu kita amati. Kemarin pengalaman ini inovasi. Ini dalam 1 minggu ini sudah banyak bertelur. Di dalamnya ini semutnya. Kita buka, nah kita bertelur, kita jangan dibuang. Jangan dibakar pokoknya. Dijauhkan dari tempat yang kita harapkan, jauhkan dengan manggis. Mau ditaruh di bambu. Itu yang kedua. Yang ketiga Bapak tadi sudah sampaikan. Kalau ini bisa pakai botol aqua yang bekas itu bisa dimanfaatkan, dikasih gula tapi jangan cair, gulanya garing. Dan ini harus dibalik aquanya gini. Kalau Bapak ini nanti ada air hujan masuk ke sini. Kalau kita balik gini, gulanya di sini, kita bolongi Pak, bolongan lubang, tul. Begitu semut turun, di sini ada makanan masuk, plung ini. Ini menghindarkan supaya tidak ke buah manggis. Nek buah manggis sudah ada semut,
otomatis orang importir nggak mau. Memang itu segera kita lakukan untuk pengendalian. Ada pestisida nabati banyak. Kapan bapak-bapak mau melaksanakan? Ayo bareng-bareng. Kalau ada naruh ini Pak, naruhnya ini di samping gini. Tidak ada apa. Lebih baik yang mendekati apa? Daun. Bapak, bagaimana caranya untuk mengatasi daripada getah kuning itu tadi? Terima kasih. Getah kuning secara fisiologis itu karena kekurangan unsur air. Informasi mengangkanya kemarin itu di dalam prasarana gerdal ini kita berikan air. Nah, ini pengalaman. Memang saya amati daerah-daerah yang banyak tanaman manggis itu mesti kan tanaman di daerah dataran tinggi. Sedangkan dataran tinggi itu kalau kemarau air kan juga tidak ada. Nanti perkembangan ilmu, perkembangan zaman, kalau memang getah kuning itu kena jamur, ya engko ayo diralat bareng. Apa pengendalian dengan sampean wis dikasih power sprayer. Ketika muncul getah kuning, sikat jebret, kalau itu jamur. Ilmu nih sampean sudah dikasih PP APH, agen pengendali hayati. Embung kok make triko, pakai paini. Paini itu ada jenis wong. Nah, itu dipakai nanti belajar bareng-bareng. Untuk mengatasi bajing. Nah, sekarang pertanyaan saya gini. Apa yang sudah Ibu Bapak lakukan dengan hama bajingan ini? Apa yang sudah dilakukan? Belum sama sekali. Baru sekarang. Yang banyak dimakan bajing itu baru sekarang. Baru sekarang. Ya. Kalau wis musimnya kita kasih jaring. Ya, salah satu nih mau petani diajari nembak. Satu-satunya. Pak, kayaknya nanti ke depan berarti kalau tidak ada kegiatan gerdal ini nggak tahu permasalahannya. Manggisnya ini nanti kita kasih jaring. Ya, jaring paling mencolot nyantol balik. Ya, nyantol balik. Caranya, Pak? Kalau diracun tetap. Ya, kita memberikan umpan yang menarik lebih baik dari ini. Kira-kira racun berumpan, Pak. Nah, racun berumpan. Yang jadi pertanyaan nanti, kita mencari racun berumpan yang alami. Seperti pisang. Pisang ya? Pisang matang kan? Pisang matang. Nah, kalau pisang matang, kalau sudah misalnya dibelah, golek no gadung. Ngerti gadung? Gadung dilepono jeruni. Ya, dimasukkan di dalamnya. Itu nanti pisangnya dimakan juga makan gadungnya. Tapi kita pakai alkimia, hubungannya dengan ekspornya. Ekspor itu tidak boleh mampu bahan kimia. Itu loh, satu gua gadung. Kalau kita menarik, kalau memang itu yang disukai lebih baik pisang, ya pisang kita belah kasih gadung. Otomatis dia makan. Paling tidak dia itu belengger mati. Atau nek kakean ya mau semaput iso mati. Tuh. Ya ini diberdayakan, Pak. Berdayu Kalang Kampung Manggis. Oke. Hari ini kita ke pengepulun eksporter ya Pak ya, istilahnya cabangnya dari PT Hubseng Tropical, di mana teman-teman petani kita ini kirim hasil panenannya ke sini gitu kan, untuk diekspor ke Cina. Nah, salah satu kendalanya memang ada di semut, salah satunya tadi ya yang menjadi problem. Nah, kami ke teman-teman petani Pak tadi, kami dari Dinas Pertanian Polri Jawa Timur, dari PT Proteksi, tujuan kami adalah membantu bagaimana petani ini meningkatkan kualitas hasil panennya supaya nanti yang lolos grade di sini juga
lebih banyak gitu kan? Iya, betul. Nah, karena kan kalau sudah ekspor standarnya cukup tinggi ya. Iya. Kita arahkan ke sana. Harapannya dari petani ini juga dapat peningkatan pendapatan karena grade-nya banyak yang masuk, gitu kan? Sehingga petani kita akan terus bertahan dan berkembang. Ya. Sementara teman-teman yang kirim ekspor ini juga dapat barang terus. Ya. Nah, sehingga sama-sama jalan. Nah, ini yang kami inginkan nanti bisa terjadi sinergis sehingga kita bisa menjaga keberlanjutan ekspor ini juga keberlanjutan petani kita. Ya. Oke, gitu. Mudah-mudahan nanti bermanfaat untuk peningkatan ke depan ya. Amin, amin. Tentang manggis yang ada di wilayah Senduro. Ini untuk proses packing ataupun juga ekspor ini ke negara mana saja ini? Ini ke Cina sama Eropa. Terus untuk grade-grade, untuk sampai menggradekan mana yang bagus, mana yang agak di bawah, nanti untuk pasar ekspornya apa beda juga? Beda harga, beda pemakaiannya. Oh gitu ya. Terus kalau dibandingkan dengan manggis-manggis yang lain dari wilayah selain Senduro, kira-kira keunggulan dari manggis Senduro ini apa? Keunggulan dari manggis Senduro, kualitasnya dia tahan lama. Kualitasnya tahan. Tapi kalau dari varietas sama ya? Sama. Cuma tahan lama. Tapi dari packing? Proses packing? Sama ya. Terima kasih atas penjelasannya. Mudah-mudahan usahanya semakin berkembang. Oke, terima kasih. Lambat juga, sebulan ini ya sedulur ya itunya ada tanamannya ya gitu harus benar-benar bersih premium dan tropikal itu di Indonesia iya itu untuk mitra Indonesia nya iya dari super 1 super 2 Ya, ada pasar basah sekitar bulan 10 pertengahan 15 sekarang. bulan 10 bulan 11 sampai sekarang pertengahan bulan 12.000 keranjang 12.000 keranjang. 12.000 keranjang itu berkali 7,5 Sekitar